Tante Wulan nih guys, dia bener-bener minta maaf kepada Safira. Kenapa? Karena selama ini dia tuh sudah salah paham kepada Safira. Dan dia selama ini tuh jahat kepada Safira, makanya dia bener-bener minta maaf kepada Safira atas perbuatan dia kepada Safira yang mungkin dia pernah dijahatin oleh Tante Wulan. Dan Tante Wulan telah sadar bahwa selama ini Safira itu benar-benar sangat peduli. Bahkan di saat Tante Wulan saat ini mengalami masalah yang sangat berat, dikecewakan oleh suaminya Romi, namun Safira tetap ada buat Tante Wulan. Dan Tante Wulan ini merasa bersalah banget gitu loh guys. Apalagi kan selama ini dia selalu membela Dania, dan ternyata Dania adalah orang yang telah merebut suaminya. Dan dia benar-benar sadar bahwa Safira adalah orang yang sangat baik dan peduli selama ini kepada Tante Wulan. Dan Safira pun guys, dia itu memang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sama-sama keluarga. Jadi harus menjaga satu sama lain. Jadi sebelum Tante Wulan ini minta maaf, Safira itu sudah memaafkan semua perbuatan Tante Wulan di masa lalu. Sebagai seorang keluarga, Safira selalu memberikan yang terbaik dan peduli kepada keluarganya. Begitupun dengan Sisi. Sisi juga berpikiran hal yang sama, bahwa memang selayaknya satu keluarga itu harus mendukung satu sama lain seperti itu. Makanya buat Tante Wulan gak usah sedih-sedihan. Dan Tante Wulan baru merasakan ini adalah namanya keluarga. Dan Mama Gina akan berusaha untuk menjaga keluarganya seperti itu agar tetap utuh. Dan di situ Sisi seneng banget ngelihat Tante Wulan yang baik seperti itu dan dia menyadari kesalahan dia. Begitupun dengan Safira yang senang banget melihat keadaan Tante Wulan yang sudah membaik. Nah, sementara itu nih guys, ada suaminya Romi yang baru pulang. Dia mau menemui Tante Wulan. Tiba-tiba ternyata ada mobil dari belakang yang mengikuti dia. Dia nggak tahu kira-kira siapa. Ternyata setelah dilihat-lihat itu adalah mobilnya Pak Gunawan. Buat apa sih Pak Gunawan itu menemui lagi Romi seperti itu? Dengan keadaan yang sangat marah, Pak Gunawan ini sengaja ya marah-marah kepada Romi. Kemudian di situ nih guys, teriakan dari Pak Gunawan membuat semua keluarganya Romi itu menghadiri. Mereka mendengar semua perselisihan itu. Ya, suaranya Pak Gunawan yang teriak-teriak itu didengar oleh semua keluarganya Romi, dan kemudian Safira beserta Mama dan seluruh keluarganya itu sengaja keluar nih guys untuk melihat ada pertikaian apa. Nah di situ nih guys ya, setelah Romi itu ya guys yang membukakan pintu, kemudian Pak Gunawan langsung menonjok memukul Romi. Kenapa? Karena Romi telah menikahi Dania. Padahal sudah dikasih tahu, padahal waktu itu dia punya bukti rekaman yang menyatakan bahwa dia itu bisa aja loh dipenjarakan oleh Pak Gunawan karena punya bukti bahwa dia telah mencelakakan Safira hingga keguguran dan membuat ya Romi ini seharusnya tidak menikahi Dania. Namun ternyata dia itu menikahi Dania juga. Terus di samping itu nih guys, yang kedua adalah istrinya Wulan itu ngomong yang tidak-tidak kepada istrinya Pak Gunawan yang menyatakan bahwa Pak Gunawan itu suka dengan Dania, yang membuat istrinya itu cemburu dan marah besar kepada suaminya. Dan maka dari itu dia marah-marah dan memukuli Romi, dan Romi ini minta maaf. Dia ngomong seperti itu kepada istrinya itu tidak sadar, dia hanya ngomong saja seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina tidak tahu kenapa adiknya Romi itu dipukuli oleh Pak Gunawan. Nah kemudian Pak Gunawan sengaja menjelaskan bahwa ada alasan yang sangat kuat sekali kenapa dia memukuli. Apalagi kalau dia tahu bahwa ada bukti video yang menyatakan bahwa Safira itu sempat keguguran. Ini semua adalah ulahnya Romi, maka Mama Gina pasti akan melaporkan dia ke penjara. Dan Pak Gunawan tidak peduli dia akan masuk penjara atau apa. Karena apa? Toh semuanya nanti juga akan sama-sama masuk penjara, yaitu Romi masuk penjara, Pak Gunawan pun juga masuk penjara, dan dia tidak peduli akan hal itu. Ya, dan di situ nih guys ya, istrinya Romi Wulan sudah tidak percaya lagi dengan ucapan suaminya. Ternyata memang suaminya itu sekarang sudah tidak bisa ditebak lagi gitu loh. Dia bohong, padahal selama ini dia ngomong ya bahwa Pak Gunawan itulah yang suka dengan Dani. Ternyata yang tergila-gila dengan Dani selama ini adalah suaminya sendiri. Kenapa dia bohong semacam itu? Makanya membuat Wulan ini semakin sedih dan semakin marah kepada suaminya yang memperlakukan dia seperti itu. Dia sudah punya istri, tiga-tiganya dia menikahi Dani. Oh ternyata ini alasannya seperti itu. Dan kemudian Pak Gunawan itu sengaja menemui ya Romi, sekaligus bilang kepada Safira bahwa besok akan mengajaknya ketemuan, ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan yang sangat penting banget kepada Safira. Dan kemudian ada Mbak Gina
Di situ nih guys ya, yang sebenarnya menginginkan Romi ini untuk diajak ngobrol ke dalam karena ada hal penting yang harus dibicarakan terkait Dania, penjelasan terkait Dania kenapa belum diceraikan seperti itu ya. Jadi memang adiknya ini seharusnya segera menceraikan Dania semacam itu. Nah, sementara itu ya, Romi tidak mau menceraikan nih guys, dan dia ada urusan yang sangat penting guys karena dia ditelepon oleh ya keponakannya bahwasanya ada meeting yang sangat penting. Julian mengabarkan kepada dia ada meeting yang sangat penting, dan maka dari itu membuat ya Romi ini harus bergegas ke kantor. Jadi untuk urusannya nanti-nanti saja seperti itu. Nah, sementara Mama Gina ini tetap sangat marah betul ya, kenapa si adiknya masih bersikap seperti itu, tidak mau menceraikan Dania padahal istrinya sedang hamil semacam itu. Romi ini ternyata nih guys ya, dia tidak tinggal diam setelah Pak Gunawan ini mau menyebarkan tentang kenapa alasan dia menikahi karena punya bukti ya, video yang dibawa oleh Pak Gunawan yang merekam pada waktu kejadian di taman pada waktu itu, yang menyatakan alasannya ya kenapa Dania itu mau menikah dengan Romi itu karena Romi berhasil membuat Safira keguguran dan tidak bisa punya anak lagi. Makanya dia menyuruh orang lain untuk mengambil video tersebut agar kondisi dia aman. Nah, sementara Loli baru sembuh nih guys dari jatuh pada waktu itu. Nah, dia alhamdulillahnya sehat seperti itu, dan dia bilang kepada mamanya untuk pengen segera pulang semacam itu. Namun keadaan dia yang baru didonorkan darah dan dia baru sehat, dia baru siuman ya kan dari komanya, makanya diharapkan buat Loli ini sebentar lagi aja masih di sini. Namun menurut Loli dia tidak mau di sini karena makanannya di sini di rumah sakit tidak enak, makanya pengen pulang. Nah, kemudian dokter ya itu memang mau mengajak ya ibunya Dania karena ada suatu hal yang sangat penting sekali yang harus dibicarakan kepada Dania terhadap anaknya ini. Loli memang sebenarnya disarankan untuk stay ya guys ya di rumah sakit. Dan di situ memang Dania sengaja dibawa ke tempatnya dokter untuk diajak ngobrol terkait anaknya. Kondisinya secara fisik memang Loli itu baik-baik saja. Namun ketika melihat rekam medisnya menunjukkan bahwa di situ Loli sempat masuk rumah sakit ya kan, ICU gitu kan, pernah koma dan semacamnya, maka sebenarnya disarankan buat dokter ini ya Loli ini seharusnya berada di rumah sakit dirawat saja. Namun menurut ya Dania nggak mungkin anaknya mau diajak di rumah sakit. Kenapa? Karena anaknya itu selalu merengek-rengek. Nah, karena anaknya yang selalu merengek-merengek tersebut, nanti takutnya dia nggak enjoy berada di rumah sakit. Makanya dokter akhirnya menyarankan untuk anaknya tersebut lebih baik ya udah deh, nanti ada suster yang akan selalu memantau. Lebih baik rawat inapnya di rumah, namun nanti ada suster semacam itu. Itu demi kebahagiaan dari Loli sendiri ya. Karena mengingat rekam medis yang dilalui oleh Loli bahwa Loli sempat koma. Dan maka dari itu, Loli yang sekarang baru jatuh ya kan, karena pendarahan juga, lebih baik dengan keadaan semacam itu, dia harus dirawat di rumah, namun secara intensif nanti akan ada perwakilan dari perawat rumah sakit, semacam itu. Dan akhirnya di situ Dania mengiyakan, daripada Loli itu kan di rumah sakit dia ngerengek-rengek karena makanannya ndak enak, nanti malah kalau dipaksa dia nggak mau, ya udah deh. Akhirnya dengan saran dokter semacam itu, ya udah deh di situ Dania mengiyakan. Namun Dania juga sedikit lega bahwa keadaan Loli ternyata baik-baik saja semacam itu. Nah, kemudian setelah menemui dari dokter, dia sebenarnya bingung nanti Loli dibawa kemana ya. Apakah dia harus dibawa ke kontrakan lama dia, ataukah dia harus ke kontrakannya Mas Romi, dimana kontrakannya Mas Romi itu kan lebih baik gitu kan, sementara kontrakan yang punya dia itu kan horor. Nah, kemudian dia teringat Romi ya, Romi yang bilang nanti kalau misalkan anaknya sudah siuman tolong kasih tahu Romi semacam itu. Nah, karena teringat dengan Romi, akhirnya dia berpikir nih guys bahwa lebih baik kayaknya Mas Romi saja deh. Karena sudah tidak mungkin lagi Loli dibawa ke tempatnya Om Es Krim atau Yuda semacam itu. Apalagi hubungan dia dengan Yuda kan sudah kayak bye semacam itu loh guys. Jadi lebih baik makanya dia menelpon Romi aja. Toh Romi kan sekarang sudah jadi suaminya. Pasti dia akan nyariin istrinya tersebut. Maka dari itu dia memilih untuk mau ngabarin suaminya saja, yaitu Romi nih guys. Karena dia
dihadapkan pada pilihan yang susah saat ini nih guys ya. Dia lagi galau seperti itu dan kemudian dia ngasih tahu memberikan pesan kepada suaminya Romi bahwa keadaan Loli sudah membaik dan dia boleh dijemput semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, mamanya setelah bertemu dengan dokter mengabarkan kepada Loli bahwa Loli saat ini sudah boleh pulang dan dia bisa siap-siap untuk itu. Nah kemudian di situ Romi sengaja menelpon, ya memvideo call. Apa benar di situ Loli keadaannya sudah baik-baik saja dan boleh pulang? Nah kemudian di situ nih guys ya, karena Loli sudah boleh pulang, makanya di situ pengen video call, pengen lihat keadaannya Loli seperti apa, semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, akhirnya Loli dan juga Romi, papanya itu nih guys ya, memang video call. Dia tanya keadaan Loli bagaimana, ternyata Loli keadaannya sudah membaik semacam itu loh guys. Makanya di situ ya, Romi ini sengaja mau menjemput Loli ke rumahnya Opa Romi. Padahal Romi itu adalah ayah kandungnya. Mungkin kalau Romi itu dan Loli itu sama-sama tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak, mungkin akan happy Lolinya guys. Karena selama ini Romi menyembunyikan jadi dirinya bahwa dia adalah ayah kandung dari Loli itu sendiri. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julian yang mencari tahu kebenaran apakah benar selama ini Loli itu adalah anak dari Romi itu sendiri. Maka dari itu nih guys ya, dia sengaja mengundang Romi, dia mau menjebak Romi nih guys untuk minum. Dia menyediakan minuman di situ dan juga sedotan. Nah di situ nih guys, minumannya harus diminum dulu walaupun sebenarnya di situ dia mau bergegas menemui Loli. Maka dari itu dia harus meminum terlebih dahulu karena minuman itu bisa dijadikan sampel untuk menguji kebenarannya apakah benar bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli itu sendiri. Dan di situ sengaja kedatangannya Romi sengaja dipancing untuk meminum tersebut dan juga mau dikasih tahu bahwa akan ada namanya adalah proposal, di mana Romi ini ditugasi Julian untuk membuat proposal. Namun sekarang di situ ya Romi itu pengen bergegas menemui ya anaknya Loli. Dan kemudian setelah Romi ini pergi tanpa dia sadari, memang Julian sengaja mengambil sampelnya Romi untuk membuktikan kebenaran yang selama ini memang belum terjawab. Apakah benar Loli adalah anaknya dari Romi itu sendiri. Nah sementara itu nih guys ya, ada Om Es Krim, Yuda, yang sangat benar-benar rindu banget dengan Loli. Karena Loli itu memang sudah dianggap anaknya sendiri yang selama ini tinggal semacam itu loh guys. Nah dia benar-benar sedih, kehilangan karena tidak bisa lagi bertemu dengan Loli. Apalagi setelah Dania itu mengusir dia dari rumah sakit. Yang membuat dia sedih karena tidak bisa ketemu dengan Loli. Karena dia sudah sangat kangen banget. Karena biasanya kan tinggal di rumahnya Yuda, ada suara ceria dari Loli itu sendiri. Makanya demi kebaikan kayaknya lukisan itu harus ditaruh di bawah atau mungkin disingkirkan supaya dia tidak terkenang-kenang dengan Loli terus. Karena Loli sekarang sudah hidup dengan papanya Romi nih guys. Jadi kesempatan bagi Yuda untuk bisa tinggal lagi bersama Loli itu sangat tidak mungkin lagi. Makanya dia mau menurunkan foto tersebut dan meletakkan foto itu di tempat yang lain semacam itu. Daripada dia sedih mikirin Loli semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia mendengar ada suara Loli nih guys, dan dia melihat di belakang dia ternyata Loli ada di situ nih guys. Dan dia berusaha untuk menghampiri tersebut karena dia melihat di depan dia, di belakang dia ternyata ada Loli. Makanya dia berusaha untuk menghampiri tersebut nih guys, dan dia tidak jadi meletakkan lukisannya atau fotonya Loli tersebut. Dan dia menghampiri dan kemudian memeluk Loli semacam itu. Loli itu sengaja mendatangi Om Es Krim, bilang kepada Om Es Krim bahwasannya fotonya jangan disingkirkan semacam itu. Biarkan foto itu tetap di situ. Dan kemudian di situ nih guys ya, disitulah yang pengen dibilang oleh Loli bahwa fotonya tetap stay aja di tempat situ nih guys. Nah karena saking kangennya dia berusaha untuk memeluk di situ nih guys ya. Dan fotonya tidak akan pernah ia singkirkan semacam itu. Ternyata setelah dipeluk dan dia sadar bahwa ternyata itu hanyalah khayalan dia belaka yang menyatakan bahwa Loli itu memang tidak ada di situ. Hanya saja dia berpikir bahwa Loli itu ada di situ. Padahal kenyataannya Loli tidak ada di situ guys. Dia hanya berkhayal aja. Karena saking rindunya dia dengan Loli membuat dia itu berkhayal.
Dia seneng banget pengen ketemu Loli lagi, namun sayangnya Loli sudah tidak berada di situ dan ini semua hanya khayalan belakang dia. Sampai kangennya dengan Loli, makanya timbullah itu khayalan bahwa Loli itu kayak ada di dekat dia, semacam itu. Padahal tidak ada, Loli memang saat ini berada di rumah sakit. Kenyataannya seperti itu. Tante Wulan ini masih sedih nih guys karena mikirin dengan suaminya. Suaminya itu omongannya sekarang memang sudah tidak bisa didengar lagi nih guys. Omongan dari Mas Romi itu sudah tidak bisa didengar lagi semacam itu. Entahlah perbuatan apa yang membuat dia itu lebih memilih Dania. Apa sih lebihnya memilih Dania daripada istrinya semacam itu? Nah, kemudian di situ Safira berusaha untuk mengingatkan ya kepada Tante Wulan untuk tidak stres mikirin akan hal itu. Udah lebih baik pikirin yang positif saja bahwa Romi akan kembali lagi ke Tante Wulan dan keadaan dia baik-baik saja. Memang kalau masalah cinta, cinta itu tidak bisa ditebak ya. Cinta itu sulit dipahami semacam itu. Namun, Mama Gina itu berusaha untuk menegaskan ya kepada Wulan, udah nggak usah stres mikirin akan hal itu. Lebih baik dia makan, karena dari tadi dia belum makan. Kasihan kan bayinya semacam itu loh. Kalau dia mikirin terus, dia stres, kasihan bayi yang ada di dalam kandungannya. Apalagi kan statusnya Wulan itu kan adalah istri sahnya Romi, dan juga dia adalah anak dari Romi. Jadi anaknya itu kan juga anaknya Romi, anaknya Wulan, anaknya Romi juga, dan itu keponakannya Mama Gina juga. Yang mana pasti Mbak Gina akan sangat mendukung Wulan daripada mendukung Dania. Sudah nggak usah mikirin akan hal itu. Sisi pun juga mengatakan hal yang sama kepada Tante Wulan untuk tidak usah mikirin terkait Papa Romi atau Om Romi yang kurang baik semacam itu. Sudah lebih baik dia itu pikirkan diri dia sendiri semacam itu, nggak usah stres. Namun yang namanya orang lagi patah hati, ya gimana nggak mikirin. Makanya Tante Bulan ini sedih nih guys, karena omongan suaminya benar-benar tidak bisa ditebak. Nggak bisa dijaga omongannya seperti itu, ngomongnya tambah ngawur. Nah kemudian sementara Safira itu pengen ke dapur nih guys, karena apa, dia mau menyiapkan makanan, kasihan buat Tante Wulan yang belum makan dari tadi. Dan kemudian di situ Sisi berusaha untuk membantu di dapur masak ya bersama dengan Safira. Nah, sementara Wulan ini masih meratapi nasibnya nih guys ya. Dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa membuat suaminya itu kembali lagi ke dia semacam itu. Karena dia sudah menyuruh suaminya untuk meninggalkan Dania, ternyata masih aja milih Dania semacam itu. Kemudian di situ nih guys ya, ketika di dapur, Sisi sengaja mengajak ngobrol penting dengan Safira bahwasanya memang di situ benar apa kata Kak Safira yang menyatakan bahwa cinta itu sulit dipahami. Cinta itu memang sulit dipahami. Kenapa? Karena percintaan Sisi pun juga tidak baik-baik saja dengan Yuda. Dan dia paham betul bahwa kondisi cinta itu tidak mudah. Mencintai itu tidak mudah. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, ada Loli dan juga Dania. Dimana Loli ini mau dijemput ya Opa Romi semacam itu. Dan kemudian sebelum dia dijemput Opa Romi, dia bertanya kepada mamanya apakah selama ini ketika dia berada di rumah sakit, Om Es Krim itu, Om Yuda itu mencari dia atau tidak. Nah dalam pikiran Dania, nanti kalau dia menjawab iya, nanti dia akan tambah kangen dong. Pastinya dia pengen bertemu dengan Om Es Krim lagi. Nah itu nggak mungkin banget. Kalau dia jawab tidak, nantinya dia akan sedih. Apakah memang Om Es Krim sekarang sudah tidak peduli lagi dengan Loli? Nah akhirnya kemudian membuat Dania ini memutuskan untuk menjawab tidak. Dan ternyata sesuai dengan dugaannya benar sekali bahwa Loli itu mengatakan bahwa apa benar sekarang Om Es Krim tidak peduli lagi. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania berusaha untuk membujuk anaknya Loli untuk tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa Loli ngomong seperti itu? Om Es Krim kan tetap peduli semacam itu. Ya mungkin saja Om Es Krimnya lagi repot semacam itu. Walaupun sebenarnya kenyataannya bahwa Yuda itu sangat peduli dengan Loli. Dan tiba-tiba di situ ada Romi nih guys ya, ayah kandung dari Loli yang sangat peduli dan ingin membawa dia ke rumah kontrakan yang sudah disediakan oleh Romi. Jadi dia langsung membawanya, kemudian beserta dengan susternya. Di situ ada suster dari rumah sakit yang sudah disediakan untuk rawat inap di rumah. Semacam itu. Jadi naik mobilnya Romi nih guys. Dan Romi sengaja membawanya, menggendongnya seperti itu. Dan ini adalah impian dari Romi semacam itu yang telah ia nanti-nanti selama ini. Namun sayangnya berbeda dengan Dani yang begitu sedih. Dan dia sedih banget memang, gak tahu harus
ngapain gitu loh, apakah benar memilih menikah dengan Romi itu merupakan jalan yang baik gitu loh. Dia sedih nih guys, namun di satu sisi dia tidak pengen menunjukkan kesedihannya itu di depan Romi maupun anaknya Loli. Di dalam mobil di situ nih guys ya, aura yang sangat indah terpancar di Romi, di mana Romi itu senang banget karena impiannya bisa menikahi Dania itu sudah terwujud. Berkumpul dengan Loli anak kandung dia itu merupakan hal yang sangat dia inginkan. Dia akhirnya bahagia karena bisa menikahi dengan Dania, karena dia bisa mendapatkan seutuhnya Dania. Namun sayangnya tidak dengan Dania. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, ada Julian, di mana Julian sudah mempersiapkan semua sampelnya untuk bisa menguji kebenarannya apakah benar Loli itu adalah anak kandung dari ayahnya yang bernama Romi semacam itu. Makanya dia menyuruh anak buahnya ini guys ya untuk mengurus semuanya. Dan kira-kira nextnya apalagi yang harus dia lakukan ini. Dan kira-kira butuh berapa lama untuk pengujian di laboratorium terkait sampelnya semacam itu. Nah ternyata membutuhkan waktu 2-5 hari. Padahal dia butuh jawabannya itu sesegera mungkin. Membutuhkan waktu secepatnya. Dan kemudian di situ anak buahnya Tom itu memberikan ya saran kalau misalkan diperbolehkan biar nanti Tom saja yang mengantar ke laboratorium. Karena apa? Kebetulan dia punya teman yang bekerja di laboratorium untuk menguji kebenaran tes DNA-nya Loli dan juga Romi. Itu kalau diperbolehkan, dan akhirnya membuat Julian mengiyakan karena pengen dapat secepatnya hasil tes DNA tersebut. Nah sementara itu nih guys ya, ada Pak Gunawan yang memang di situ dia langsung masuk ke dalam ruang kerjanya yang ada di rumah dengan keadaan yang marah-marah seperti itu. Nah, membuat Mona itu sangat penasaran banget kenapa dia datangnya kok langsung marah-marah gitu. Kira-kira ada masalah apa? Dia berusaha untuk nguping guys. Ternyata setelah dia menguping, dia mendengar pembicaraan yang menyatakan bahwa dia harus Pak Gunawan ini menelpon seseorang ya, kepercayaan dia bahwasanya besok dia pengen bertemu di Taman Asoka yang mana menyatakan terkait perusahaan Danisa Mandiri. Di situ ya terkait Danisa Mandiri untuk proyek-proyeknya harus sudah dipersiapkan. Nah ketika mendengar perusahaan Danisa Mandiri itu kira-kira perusahaannya siapa ya? Kok dia baru tahu Danisa Mandiri? Dan dia menguping dan dari situ Mona tahu lagi informasi bahwa ada perusahaan Danisa Mandiri yang disiapkan oleh Pak Gunawan. Nah kira-kira tuh perusahaannya siapa itu loh. Tiba-tiba nih guys, ketika dia menguping tanpa disadari di belakang dia ada Mama Lestari. Nah Mama Lestari itu nih guys ya sengaja ya ingin mempertanyakan kepada Mona kenapa dia di situ, buat apa Mona berada di depan ruang kerjanya Pak Gunawan, emang ada apa gitu kan. Nah kemudian di situ nih guys ya, ternyata dia dilihat oleh Mama Lestari nih guys, dan dia bingung mau jawab apa. Akhirnya dia itu bilang bahwa dia ketinggalan handphonenya, makanya dia mau kembali lagi. Dan kemudian dalam hati ngomong ketinggalan handphonenya aja kok bikin dia itu susah gitu loh, kok lama banget mikirnya seperti itu. Kira-kira ada apa nih? Apakah di situ memang Mona itu sengaja menguping pembicaraan Papa Gunawan? Namun namanya Mona selalu bisa berkelit-kelit guys. Dan di situ ya Tante Lestari, Mama Lestari ini bilang kepada Mona bagaimana tadi setelah ngecek kandungannya bersama anaknya Rafael. Nah kemudian di situ Mona mengabarkan bahwa keadaan janinnya, kandungan dia baik-baik saja semacam itu. Mendengar kabar itu semua membuat Mama Lestari senang banget nih guys. Ya, dan Mama Lestari ini bilang bahwa tolong jaga kandungannya dengan sangat baik-baik, dan dia berharap bahwa hubungan dia dengan anaknya Rafael itu membaik dan tidak jadi bercerai. Tentu saja memang di situ Mona tidak akan mau bercerai, dan Mama Lestari sampai kapanpun tidak pengen menginginkan perceraian antara anaknya Rafael dengan Mona semacam itu. Karena dia tahu betul guys, ya setelah dia mendengar kabar bahwa suaminya itu ternyata suka dengan Dania, membuat dia itu benar-benar sakit hati. Walaupun sebenarnya dia sudah dikasih tahu oleh Papa Gunawan bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Dania, karena Dania memang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Bahwa Dania adalah kakak kandung dari Safira yang telah lama hilang. Namun sayangnya sampai detik ini Dania masih belum percaya bahwa dia adalah kakak kandung Safira, anaknya Abdi juga. Karena memang di hatinya Mama Lestari ini masih sakit banget nih guys. Dan dia tahu betul bahwa ketika seorang perempuan itu dikhianati, dia tidak akan pernah bisa
terima itu semua dan dia benar-benar sedih akan hal itu. Makanya kalaupun terjadi sesuatu dengan anaknya Mona, menantunya Mona yang diselingkuhi Rafael, itu pasti akan sangat sakit banget semacam itu. Makanya dia tidak mau perceraian itu terjadi. Nah, di situ nih guys ada Safira yang baru mandi dan tiba-tiba dia mendapatkan pesan. Di pikirannya pesan itu dari Mas Julian. Dan setelah dibuka ternyata pesan tersebut dari Papa Gunawan dan membuat dia bingung nih kira-kira pesannya isinya apa. Dan dia berusaha untuk membuka pesan tersebut dan ternyata setelah dibuka pesan itu berisi bahwa besok itu mau diajak ketemuan di Taman Asoka. Jadi Papa Gunawan sengaja besok pagi mengajak ketemuan di Taman Asoka untuk membahas sesuatu hal yang sangat penting banget. Nah, permasalahannya di situ kenapa harus Safira yang mau diajak penting ini loh guys. Dia membayangkan tadi pagi sempat terjadi masalah yang sangat besar di mana dia mendatangi Romi. Apakah dia mau menunjukkan bukti yang sangat penting terkait Romi dan Dania semacam itu? Apakah itu yang pengen dia bahas atau ada yang lain? Kenapa harus Safira? Kenapa nggak ke Mas Julian atau mamanya aja gitu loh, Mama Gina semacam itu? Kenapa harus Safira? Memang Safira masih belum tahu ya guys ya bahwa kesedihan yang ia alami, keguguran yang ia alami, itu semua karena ulahnya Dania yang menjanjikan atas pernikahan kepada Romi jika Romi berhasil menggugurkan kandungannya Safira dan membuat Safira sedih. Makanya di situ Pak Gunawan sengaja ingin menemui karena ada yang sangat penting banget nih guys yang harus dibicarakan dengan